Kurang lebih ada 5 hal yang bisa berpengaruh sehingga sertifikat teman-teman semua tidak keluar atau tidak dikeluarkan oleh pihak Bapena PPNI. Oke? Jadi hal yang pertama, salam sehat. Oke, selamat pagi teman-teman semua. Baik, video kali ini masih membahas tentang yang namanya seminar Bapena PPNI. Mungkin teman-teman semua sudah tahu tentang yang namanya seminar ini yang dilakukan secara online via aplikasi Zoom dan YouTube, streaming YouTube. Jadi dari beberapa video yang pernah saya upload atau jadwal-jadwal seminar, ada banyak teman-teman yang menanyakan tentang masalah sertifikat, yang dimana katanya saya sudah mengisi registrasi awal dan akhir itu sama linknya, tapi kenapa pas cari nama di sertifikat itu nama teman-teman tidak ada. Jadi di sini kita sharing, saya udah menulis kurang lebih ada 5 hal yang bisa berpengaruh sehingga sertifikat teman-teman semua tidak keluar atau tidak dikeluarkan oleh pihak Bapena PPNI. Oke? Jadi hal yang pertama, untuk teman-teman yang baru mengikuti seminar Bapena PPNI maupun udah pernah mengikuti, silakan teman-teman berkunjung atau buka channel YouTube-nya Bapena PPNI. Silakan teman-teman subscribe dulu dan tekan tanda loncengnya agar teman-teman selalu mendapat update informasi dari Bapena PPNI-nya. Oke? Itu yang pertama. Jadi yang kedua, untuk live streaming, saya udah perhatikan. Untuk live streaming, kalau bisa teman-teman kunjungi channel si penyelenggara. Maksud saya begini, ada mungkin beberapa teman-teman yang men-share ulang dari Zoom ke YouTube. Jadi teman-teman melihat streamingnya itu bukan dari channel Bapena PPNI yang melainkan dari channel teman-teman kita yang lain yang melakukan share streaming Zoom-nya ke YouTube. Oke. Jadi biar bagaimanapun teman-teman komen atau ini itu tidak akan pernah direspon sama pihak Bapena PPNI dikarenakan itu adalah bukan akun mereka atau bukan channel pihak Bapena PPNI. Jadi perlu teman-teman catat, channel Bapena PPNI itu B-nya itu huruf besar, A-nya huruf kecil, P-nya huruf besar, E-nya huruf kecil, N-nya huruf besar, I-nya huruf kecil, dan PPNI-nya huruf besar. Oke, jadi perlu dicatat Bapena PPNI-nya. Oke, jadi itu. Nah, silakan teman-teman live streaming di situ. Mungkin ini tidak terlalu berpengaruh, tapi saya rasa ada pengaruhnya. Begini teman-teman, ketika pihak Bapena PPNI melakukan siaran langsung lewat streaming YouTube, jumlah penonton itu pihak Bapena PPNI tahu. Misalnya ada 7.000, 5.000. Oke, hari ini kita 5.000 yang menonton live streaming. Nah, setelah selesai streaming maka akan ada registrasi akhir. Nah, ketika data yang masuk ke mereka itu, misalnya yang live streaming 5.000, rupanya ada 10.000 data yang masuk, jadinya kan nggak sinkron. Oke, jadi 5.000-nya kemana? Jadi mungkin itu adalah salah satu tanda tanya besar ke mereka juga. Makanya yang dipastikan ya mungkin nggak dapat sertifikat. Nah, makanya saya tekankan pada teman-teman, silakan live streaming di channel YouTube-nya Bapena PPNI saja. Oke, jadi data itu ada teman-teman. Jadi mungkin itu ada pengaruh sedikit ya. Oke, walaupun udah ngisi link registrasi awal dan akhir, tapi karena live streamingnya di channel yang lain, data dari Bapena PPNI itu bisa melihat bahwa yang streaming hari ini 7.000, rupanya pas selesai registrasi akhir nanti ada mungkin 15.000. Jadi kan tanda tanya besar. Oke, itu yang kedua. Jadi intinya nonton live streamingnya di channel si penyelenggara. Yang ketiga, ini udah catat, link registrasi harus sama awal dan akhir. Nah, ini yang terpenting. Dulu Bapena PPNI melakukan seminar, link itu hanya 2, satu untuk Zoominar dan satu untuk yang live streaming.
sekarang kalau nggak salah semenjak mulai seminar yang ke 30-an kalau nggak salah, sekarang sudah ada 4 link. Jadi 4 link ini itu adalah link boleh diakses dari Zoom maupun YouTube, jadi bebas, terserah, nggak ada lagi batasan khusus Zoom atau maupun yang live streaming. Nah, karena ada 4, perlu teman-teman catat, itu harus misalnya pendaftaran pertama atau regis awal itu di pilihan pertama, harus registrasinya di registrasi evaluasinya harus di pilihan pertama juga. Oke. Nah, yang keempat itu adalah biodatanya harus sama. Maksud saya biodata, ketika teman-teman mengetik pas registrasi awal, teman-teman mengetik nama, contoh nama Anda panjang, mungkin Dewi Ani Susanti. Di registrasi awal teman-teman cuma mengetik Dewi Ani saja, mungkin karena buru-buru, Susantinya lupa. Dan ternyata di registrasi akhir teman-teman menulis atau mengetik nama dengan lengkap, contoh Dewi Ani Susanti. Nah, jadi otomatis data di registrasi awal yang hanya Dewi Ani, di registrasi akhir Dewi Ani Susanti walaupun linknya sama, itu kemungkinan tidak akan bisa mendapatkan sertifikat juga. Itu harus perlu diingat, jadi harus sama, persis sama. Apa yang kita isi di registrasi pertama pilihan kita di awal harus sama persis dengan link registrasi di akhir. Nah, itu masalah biodata. Masalah nira, kadang teman-teman juga kurang. Jadi nira misalnya 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 di link registrasi evaluasi hanya 1 sampai 7 saja, itu berisiko juga untuk tidak mendapatkan registrasi. Jadi intinya teman-teman, inti untuk pengisian biodata, data pertama itu harus sama dengan data akhir. Jangan ditambahi ataupun dikurang-kurangi lagi. Oke? Jadi mungkin tuh fix. Yang pertama tadi nonton, silakan subscribe. Yang kedua lihat live streamingnya di channel resmi penyelenggara. Yang ketiga, link registrasi itu harus sama awal dan akhir. Yang keempat adalah biodata. Oke, dan yang kelima ini penting dari semua sih teman-teman, yaitu menggunakan HP orang lain untuk mendaftar atau melakukan registrasi. Nah, ini pengalaman. Banyak teman-teman yang telah mengikuti Zoominar 1 sampai 28 atau sampai 1 sampai 30. Udah banyak sertifikat, jadi dia mungkin udah males ngikut lagi. Ketika teman-teman minta tolong karena nggak bisa registrasi, tolonglah teman daftarin saya, registrasikan saya gitu. Nah, itu sangat berpengaruh. Contoh, saya sendiri sudah daftar, misalnya saya menggunakan HP saya untuk registrasi awal dan akhir dari Zoominar 1 sampai 30. Rupanya di Zoominar 31 saya tidak ikut, tapi saya mendaftarkan teman saya yang minta tolong. Saya daftar, itu akan terkirim, benar, bisa terkirim, tapi tidak akan keluar sertifikat teman. Dikarenakan, kenapa tidak keluar? Data atau akun Google yang telah tersinkron itu adalah data saya. Ketika saya memberikan data yang berbeda, ketika nama si peserta di luar nama saya, itu dianggap itu adalah beda, hangus. Jadi jangan berharap teman-teman yang mendaftarkan temannya dengan menggunakan HP-nya yang udah tersinkron ke data akun Google mendaftarkan temannya. Saya pastikan atau ya kurang lebih 90% itu tidak akan keluar teman-teman. Ini sudah saya buktikan sendiri. Oke. Nah, mungkin teman-teman mau menolong teman-teman, silakan log out dulu akunnya, di log out, dan itu pun nggak boleh dengan HP yang sama lagi teman-teman, harus menggunakan PC atau laptop. Oke, jadi ini yang terpenting tadi. Mungkin teman-teman soal pernah mengalami hal itu, dan itulah yang terjadi teman-teman, sertifikat nggak keluar. Saya udah coba dan teman saya juga mencoba, karena ya namanya kita teman sejawat, kita harus menolong. Mungkin karena jaringannya di sana susah, dia nggak mesti harus standby tunggu jam 3 untuk registrasi, jadi dia minta tolong kita registrasi atau kita daftarin. Itu jangan harap sertifikatnya akan keluar, karena database
data yang di HP kita itu sudah tersinkron di akun Google, teman-teman. Oke, jadi itu adalah 5 hal yang mungkin berpengaruh kenapa teman-teman tidak mendapatkan sertifikat. Mungkin nama sudah sama, link registrasi awal dan akhir, tetapi menggunakan akunnya orang lain atau handphonenya orang lain. Oke, jadi perlu diingat teman-teman, itu adalah beberapa hal yang mungkin menjadi faktor penyebab teman-teman tidak mendapatkan sertifikat dari Bapena PPNI. Oke, saya ulang lagi, jadi intinya rangkumannya, yang pertama tadi, yang baru mengikuti atau udah pernah mengikuti tapi lupa, silakanlah teman-teman ke channel YouTube Bapena PPNI-nya, silakan teman-teman subscribe channelnya. Yang kedua, kalau mau lihat live streamingnya, usahakan nonton itu atau live streaming itu di channel resminya. Oke, jadi ini saya bukan mau mengajak ini, tidak, takutnya ada pengaruh, dan saya berharap itu pasti ada pengaruh tadi, karena pihak Bapena PPNI ketika melakukan live streaming mereka akan tahu berapa yang hadir. Jadi oke. Yang ketiga, link registrasi ini udah pasti. Kalau pilihan pertama link registrasi 1, akhir pun harus 1, nggak boleh beda-beda. Oke, 2 ya 2, 3 ya 3, 4 ya 4 ya. Yang keempat yaitu biodata tadi, itu adalah hal yang penting. Biodata by email, nama, nomor HP, nira, dan judul pun nggak boleh beda. Oke, judul harus sama. Yang kelima yaitu menggunakan handphone orang lain atau akun orang lain yang udah tersinkron di akun Google untuk melakukan registrasi. Oke, mungkin itu aja beberapa hal yang berpengaruh sehingga teman-teman tidak mendapatkan sertifikat. Mungkin tuh teman-teman yang punya pengalaman juga boleh di komen di kolom komentar, kira-kira oh ini hal ini juga yang bisa berpengaruh Bang, atau Kak atau D gitu, nggak masalah. Kita share, kita saling membantu, kita saling mensupport. Jadi intinya yang 5 tadi teman-teman, usahakan yang 5 itu dipenuhi, itulah syaratnya dari pihak Bapena PPNI maupun sharing kita hari ini, karena ini berdasarkan pengalaman saya ngalami, makanya saya sharing ke teman-teman. Oke, mungkin itu aja. Kalau memang ada pertanyaan lagi boleh di komen di kolom komentar teman-teman, kita saling bantu, kita saling support sesama perawat, kita harus solid. Oke, mungkin itu aja. Kurang lebih mungkin ada kata-kata yang kurang atau kurang jelas, boleh di komen di kolom komentar saja teman-teman. Oke, saya Jeffrey Sarumaha. Salam sehat untuk perawat-perawat hebat Indonesia, dan I'm out. Terima kasih.